Assalamualaikum anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Materi kita adalah tentang persamaan kuadrat. Jangan lupa silakan siapkan buku catatan kalian. Catatlah hal-hal penting yang ada dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Judul materi kita pada video kali ini adalah menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Ini adalah lanjutan dari materi pada video yang lalu. Pada video yang lalu kalian sudah belajar mengenal apa itu persamaan kuadrat, kemudian ciri-cirinya, kemudian juga bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan berkenalan dengan yang namanya penyelesaian persamaan kuadrat. Sebenarnya ada beberapa pilihan cara ya, ada 3 pilihan cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan metode pemfaktoran, yang kedua dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Pada video ini kita akan lihat metode pemfaktoran dulu ya. Nah, nanti pada soal silakan pilih. Ada mungkin soal tertentu yang lebih mudah pakai pemfaktoran, ada mungkin yang lebih tepat pakai melengkapkan kuadrat sempurna, atau bahkan ada yang lebih mudah memakai rumus ABC. Nanti silakan dipilih sesuai dengan keadaan soal. Nah, sebelum kita ke metode pemfaktoran, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan penyelesaian atau solusi atau akar persamaan kuadrat. Nah, jadi penyelesaian, solusi atau akar persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang memenuhi sehingga persamaan kuadrat bernilai benar. Bernilai benar dalam arti berarti nanti ruas kiri dan ruas kanannya bernilai sama. Jadi kalau ruas kirinya 0 maka ruas kanannya juga 0 dan sebaliknya ya. Nah, sebelum kita lihat apa itu penyelesaian, Ibu harap kalian ingat lagi pada video sebelumnya kalian sudah belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat pada video yang lalu kalian sudah tahu bahwa bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan ABC adalah anggota bilangan real. Kalian ingin lebih tahu apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Atau kalian penasaran bagaimana cara menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat? Silakan simak penjelasan setelah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita lihat, kita tinjau lagi lebih dalam mengenai apa itu akar atau penyelesaian atau solusi dari sebuah persamaan kuadrat. Kita tahu tadi bahwa yang namanya akar atau solusi atau penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang memenuhi sebuah persamaan kuadrat yang kalau kita masukkan nilai X-nya maka persamaan kuadratnya bernilai benar atau ruas kiri dan ruas kanan sama dengan dari persamaan kuadrat akan bernilai sama. Nah, ini ada 2 contoh. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Misal kita punya X sama dengan min 2. Nah, apakah X sama dengan min 2 ini merupakan akar penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, cara membuktikannya adalah kita masukkan atau kita gantikan setiap X yang ada pada persamaan kuadrat dengan min 2. Nah, jadi karena di sini X kuadrat, maka di sini X-nya kita ganti dengan min 2, jadinya min 2 kuadrat, kemudian ini plus 7X menjadi 7 dikali min 2, kemudian ditambah 10. Nah, kita hitung min 2 kuadrat itu adalah min 2 kali min 2, hasilnya adalah 4. Kemudian plus 7 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 14. Kemudian ditambah dengan 10. 4 dikurang 14 hasilnya adalah negatif 10. Ditambah dengan 10 hasilnya adalah 0. Nah, di sini terlihat bahwa ruas kiri sama dengan adalah 0, kemudian ruas kanannya juga adalah sama dengan 0, sehingga persamaan kuadrat ini bernilai benar. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, maka X sama dengan min 2
merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0 ya, karena ruas kirinya 0, kemudian ruas kanannya juga 0. Nah, sedangkan contoh yang satu lagi, misalnya kita lihat ada x sama dengan 3. Ini ya contoh yang di sebelah kanan. Nah, apakah x sama dengan 3 ini adalah merupakan akar atau merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya juga sama langkahnya. Kita masukkan x sama dengan 3 ke persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10. Kita gantikan setiap x-nya dengan 3. Sehingga hasilnya ini 3 kuadrat karena x kuadrat, kemudian ditambah 7 dikali 3, x-nya kita ganti dengan 3 tadi ya, kemudian ditambah dengan 10. 3 kuadrat, 3 kali 3 9, 7 kali 3 21, kemudian ditambah 10, hasilnya adalah 40. Nah, lihat, ruas kirinya bernilai 40, sedangkan ruas kanannya bernilai 0, sehingga dia tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan, sehingga persamaan kuadrat ini bernilai salah. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, maka berarti x sama dengan 3 tadi bukan merupakan penyelesaian atau bukan akar atau bukan solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0 ya. Jadi itu yang dimaksud dengan akar atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, kita masuk ke materi inti kita, yaitu metode pemfaktoran atau faktorisasi. Pemfaktoran atau faktorisasi itu artinya adalah mengubah bentuk ya, mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian dari faktor-faktornya. Sebagai contoh, jika ada persamaan x kuadrat plus 7x plus 10, maka faktornya itu atau persamaan itu bisa kita ubah jadi bentuk perkalian faktornya menjadi x ditambah 2 dikali x ditambah 5. Nah, apabila faktor ini kita kalikan, maka hasilnya akan menjadi persamaan kuadrat yang semula. Kita coba buktikan, misalnya kita kalikan x dikali x contohnya ya. Oke. X dikali x, ini kan hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian x dikali 5, hasilnya adalah plus 5x. Kemudian 2 dikali x hasilnya adalah 2x. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya adalah plus 10. Jadi ini ada x kuadrat. Nah, 5x ditambah 2x karena variabelnya sama menjadi 7x. Kemudian ditambah dengan 10. Nah, ya. Jadi ketika faktornya kita kalikan, dia akan menjadi balik lagi ke persamaan kuadrat awal. Jadi itu yang disebut dengan memfaktorkan ya. Oke. Nah, kita sekarang akan mencoba memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat sehingga nanti akan didapat akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Jadi ini ada dua bentuk ya. Yang pertama, pemfaktoran ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika a-nya sama dengan 1. Jadi koefisien a di sini 1. Jadi x kuadrat di depannya ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Jadi kalau ketemu bentuk yang pertama, pemfaktoran ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika a-nya sama dengan 1, maka persamaan kuadratnya akan diubah menjadi bentuk pemfaktoran x ditambah p dikali x ditambah q sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian tentukan dulu nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat ya. A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Yang kedua, langkah kedua, carilah dua bilangan P dan Q sehingga jika dikalikan hasilnya adalah C
dan jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Ya, nanti kita lihat di contoh soal supaya lebih jelas. Kemudian langkah yang ketiga, nah masukkan nilai P dan Q ke bentuk pemfaktoran tadi ya. X tambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Kemudian langkah keempat, nah ingat ini kan dikali hasilnya 0 ya. X tambah P dikali X ditambah Q hasilnya 0. Ingat bahwa perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, maka salah satu dari kedua bilangan atau dua-dua bilangan tersebut harus bernilai 0 ya. Sehingga nanti didapat X plus P sama dengan 0 atau X plus Q sama dengan 0. Jadi salah satunya harus 0 atau dua-duanya harus sama dengan 0. Nah, pada jika X plus P sama dengan 0, karena kita mau cari X, maka plus P-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif P. 0 dikurang P hasilnya negatif P ya. Kemudian untuk satunya, untuk X plus Q sama dengan 0, sama caranya. Karena kita mencari X, maka plus Q-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min Q, sehingga X sama dengan min Q. Nah, X sama dengan P min P dan X atau X sama dengan min Q inilah yang disebut sebagai penyelesaian atau solusi dari akar dari persamaan kuadrat ya. Yang ini yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, kita lihat di contoh supaya lebih paham langkah-langkah yang tadi. Contoh, tentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0. Kalian boleh cek tadi langkah-langkahnya. Langkah yang pertama tadi kan menentukan nilai A, B, C. Nah, menentukan nilai A, B, dan C. Ingat kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat tadi adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi di sini A-nya di sini karena X kuadrat maka koefisiennya adalah 1, A-nya 1. Kemudian B-nya 7 ya, B-nya 7, kemudian C-nya adalah 10 ya. Jadi udah didapat A-nya 1, B-nya 7, C-nya 10. Oke, itu langkah yang pertama. Nah, langkah kedua, cari nilai P dan Q sedemikian hingga kalau dikali hasilnya adalah C, kalau ditambah P dan Q itu hasilnya adalah B. Jadi seperti ini nanti dia. Jadi seperti main teka-teki gitu ya. Main tebak-tebakan. Jadi kita mau cari. Nah, tadi itu kan persamaannya adalah X kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0 ya. Jadi C-nya kan tadi 10. Nah, jadi kalau bilangan P dan Q ini dikali hasilnya akan jadi 10. Kemudian B-nya kan 7. Jadi ya, langkah sebelumnya. Jadi kalau ditambah nanti bilangannya menghasilkan 7. Sekarang kita cari ya. Nah, misalnya saya pilih bilangan yang menghasilkan 10 itu adalah 2 misalnya dikali dengan 5. Ya enggak? 2 kali 5 kan hasilnya adalah 10. Benar ya? 2 kali 5 hasilnya 10. Nah, baru yang di bawahnya ini juga sama. P-nya 2, Q-nya 5. Terus kalau 2 tambah 5 apakah hasilnya 7? Nah, ternyata benar. 2 tambah 5 hasilnya 7. Jadi kita udah mendapatkan bilangan P dan Q-nya. Berarti P-nya adalah 2, Q-nya adalah ya, P-nya ada 2 dan Q-nya adalah 5. Nah, itu ya. Nah, langkah selanjutnya sesudah kita mendapatkan bilangan P dan Q, kita kalau baca langkah tadi kita masukkan ke bentuk pemfaktoran X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Sehingga kita dapat X tambah 2 karena P-nya 2, kemudian dikali X tambah 5 karena Q-nya 5 sama dengan 0. Nah, ini kita udah dapat bentuk faktornya ya, udah dapat bentuk faktornya.
Nah, tinggal langkah terakhir. Faktornya sudah dapat, tinggal kita cari akarnya. Akar dari persamaan kuadrat tadi. Nah, sekarang kan faktornya ada 2, x tambah 2 dengan x tambah 5. Kita misalkan dulu x tambah 2-nya yang 0 ya. Jadi kita dapat x tambah 2 sama dengan 0, plus 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 2, 0 dikurang 2 hasilnya min 2. Udah dapat nih. Akar pertama adalah x sama dengan min 2. Atau boleh juga x tambah 5 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0. 5-nya pindah ke sini jadi min 5. Jadi x sama dengan min 5. Nah, jadi didapat akar-akar penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 5. Oke, itu cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran jika koefisien A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat bentuk pemfaktoran yang kedua. Pemfaktoran AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 jika A-nya tidak sama dengan 1. Jadi koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1 ya. Nah, ini perbedaannya dari bentuk pemfaktorannya ya. Kalau pada bentuk yang pertama tadi, kita akan mengubah persamaan kuadratnya menjadi bentuk pemfaktoran X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Untuk bentuk yang ini, bentuk A tidak sama dengan 1 ini, maka kita akan mengubahnya menjadi bentuk pemfaktoran ini ya. Jadi di sini perbedaannya. Bentuk pemfaktorannya adalah AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Jadi gitu ya. Nah, untuk langkah-langkahnya kita lihat. Langkah pertama sama, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Nah, langkah kedua kita tetap mencari dua bilangan ya, bilangan P dan Q. Tapi kalau dikalikan hasilnya adalah A kali C. Jadi bukan C tapi A dikali C. Dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah B ya. Tuh ada perbedaan langkah keduanya. Kemudian langkah ketiganya, nilai P dan Q yang sudah kita dapat di langkah 2 baru kita masukkan ke bentuk pemfaktoran ini tadi yang di atas tadi. AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Nah, kemudian langkah keempatnya kita akan menyederhanakan sehingga bentuk pemfaktoran tadi, sehingga penyebutnya A ini menjadi sama dengan 1 ya. Oke, untuk langkah setelahnya itu sama seperti langkah pada bentuk yang pertama tadi, tinggal mencari akar-akarnya ya dengan membuat salah satu atau kedua-dua dari faktor menjadi sama dengan 0. Baik, kita lihat contoh soal supaya lebih paham. Contohnya, tentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 10x dikurang 8 sama dengan 0 ya. Nah, langkah pertama tadi kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Nah, di sini 3x kuadrat berarti A-nya adalah 3, kemudian ini ada plus 10x berarti B-nya adalah 10, kemudian di sini negatif 8 berarti C-nya adalah negatif 8. Itu A, B, dan C-nya. Kemudian langkah kedua, kita akan mencari nilai P dan Q sedemikian hingga P dikali Q itu adalah sama dengan A dikali C dan P ditambah Q sama dengan B. Nah, untuk mencari dua bilangan P dan Q tadi, kita kembali seperti bermain teka-teki lagi ya. Kita main tebak-tebakan untuk mencari dua buah bilangannya. Kita ingat lagi tadi soal kita adalah 3x kuadrat ditambah 10x min 8 sama dengan 0 ya. Jadi A-nya 3, B-nya 10, C-nya min 8. Nah, dua bilangan yang akan kita cari kalau dikali hasilnya adalah A kali C. A itu 3, C adalah min 8. 3 kali min 8 hasilnya adalah min 24. Kemudian
bilangan P dan Q kalau ditambah hasilnya B-nya 10. Jadi nanti kalau ditambah hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita pilih dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya min 24. Kalau ditambah hasilnya 10. Kita lihat yang dikali dulu. Hasilnya min 24. Nah, kita ingat bahwa bilangan perkalian yang menghasilkan bilangan negatif berarti harus dari satu bilangan positif dan satu bilangan negatif. Nah, perkalian yang menghasilkan 24 saya coba misalnya 12 dikali 2 ya. Nah, karena dia harus negatif, maka salah satunya harus negatif. Jadi saya pilih misalnya 12 dikali negatif 2. Nah, ini kan satu positif satu negatif, jadi hasilnya pasti negatif. 12 kali 2 hasilnya 24. Jadi 12 kali min 2 hasilnya min 24 ya. Kemudian kita cek kalau kita tambah apakah hasilnya 10. Ini 12 ditambah negatif 2. Nah, 12 tambah negatif 2 itu ternyata benar, hasilnya adalah 10. Jadi sudah tepat ya bilangan yang kita pilih. Berarti P-nya nilainya 12, kemudian Q-nya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai P dan Q ke bentuk pemfaktoran yang di awal tadi. Nih ya, bentuk pemfaktoran ini kita masukkan sehingga dia dapat, karena di sini A-nya 3, maka di sini jadi 3X karena P-nya 12 tambah 12 dikali A-nya 3X, Q-nya min 2. Jadi 3X min 2 dibagi A ya, A-nya 3. Itu didapat bentuk pemfaktoran 3X plus 12 dikali 3X dikurang 2 per 3 sama dengan 0. Nah, langkah keempat tadi ya, kita akan menyederhanakan bentuk pemfaktorannya sehingga penyebutnya menjadi 1. Cara menyederhanakannya tinggal kita bagi salah satu faktor dengan penyebut. Dalam hal ini saya akan bagi 3X plus 12, saya bagi dengan 3. Kita bagi 3X dibagi 3, ini nanti dapatnya X ya. Kemudian 12 dibagi 3 ini akan dapat 4. Sehingga tuh sudah penyebutnya sudah menjadi 1 ya, di sini penyebutnya menjadi 1. Kemudian tetap dikali 3X min 2 ya. Sisanya tadi sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya sama seperti bentuk pertama tadi, kita tinggal bikin salah satu faktor atau kedua-duanya sama dengan 0. Nah, sekarang faktor pertama X plus 4 sama dengan 0. Kita mau cari X sehingga kita pindahkan plus 4-nya ke ruas kanan jadi negatif 4. 0 dikurang 4 hasilnya min 4 ya. Kemudian yang satunya 3X min 2 sama dengan 0. 3X sama dengan ini min 2 nya kita pindahkan ke sini jadi positif 2, sehingga X sama dengan 0 tambah 2 ini hasilnya 2 dibagi 3 ya. Jadi dapatnya X sama dengan 2 per 3. Nah, X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2 per 3 inilah yang merupakan akar-akar atau penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat 3X kuadrat plus 10X min 8 sama dengan 0. Nah, itu ya. Oke, sudah selesai. Itu tadi langkah-langkah menentukan akar atau penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat jika A-nya tidak sama dengan 1. Baik, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan nanti kirim di grup kita atau di kolom komentar. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum.